Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam video ini akan dibahas mengenai pengujian koefisien korelasi Pearson. Ini adalah salah satu upaya kita untuk memastikan apakah koefisien korelasi yang kita dapatkan itu signifikan atau tidak. Sebelum kita mulai, kita harus ingat dulu bahwa koefisien korelasi ini adalah analisis data untuk data yang memiliki skala pengukuran matriks atau dalam hal ini adalah interval dan rasio. Kita sudah mempergunakan rumus koefisien korelasi produk moment Pearson seperti ini. R sama dengan sigma XI min X bar kali YI min Y bar dibagi akar dari sigma XI min X bar dikuadratkan dikalikan dengan sigma YI min Y bar dikuadratkan. Atau ada juga pilihan satu lagi yang lebih simple ataupun lebih mudah untuk data yang lebih banyak, yaitu R sama dengan N kali sigma XI YI dikurangi sigma XI kali sigma YI dibagi akar N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dikalikan dengan N kali sigma YI dikurangi sigma YI dikuadratkan. Nah, teman-teman, di video lain ada juga yang menjelaskan tentang perhitungan koefisien korelasi untuk data ini dan kita peroleh adalah R-nya 0,8072. Sekarang pertanyaannya, apakah koefisien korelasi yang kita dapatkan ini signifikan? Karena apa? Ingat, 38 data ini adalah data sampel. Sedangkan kita tetap dalam hal ini tentunya kalau kita berbicara statistika dan statistik salah satu fungsinya adalah kita akan menaksir, akan memperkirakan nilai parameter di mana populasi tempat sampel itu diambil. Jadi kita akan memastikan apakah R ini yang diperoleh dari data ini benar-benar signifikan atau tidak. Bagaimana kita mengujinya? Baik, sebelum kita mengujinya, kita perhatikan populasi seperti ini, di mana kita melakukan sampling untuk mendapatkan sampel, dan kita tadi sudah menghitung R atau koefisien korelasi berdasarkan data sampel ini, dan tentunya ini akan dipergunakan untuk menaksir koefisien korelasi yang ada di populasi atau kita sebut sebagai koefisien korelasi yang sifatnya parameter. Ingat bahwa kita akan tetap mengasumsikan bahwa kita memiliki data yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Dalam keadaan lain, jadi teman-teman harus melakukan pengujian normalitas data sehingga teman-teman dapat mempergunakan rumus yang dipergunakan dalam video ini. Baik, kita lihat bagaimana cara kita mengujinya. Ingat, kita nanti akan punya bentuk hipotesis seperti yang sudah dijelaskan di video lain. H0 adalah rho sama dengan 0, lawan H1, rho tidak sama dengan 0. H0 mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan di antara kedua variabel yang diteliti. Dalam hal ini adalah X dan Y yang kita simbolkan sebelumnya. Sedangkan H1 ini mengindikasikan terdapat hubungan di antara kedua variabel yang diteliti. Sekarang mari kita lihat bentuk statistik ujinya, yaitu menggunakan T sama dengan R kali akar N min 2 dibagi akar dari 1 min R kuadrat. Ini adalah statistik uji yang menggunakan acuan distribusi T student atau distribusi T. Seperti yang teman-teman ingat, aturan keputusannya sederhana saja. Kita akan bandingkan nanti nilai T ini adalah nilai T yang diperoleh, nanti ada di garis horizontal ini. Apakah T ini akan jatuh di daerah penerimaan H0 atau daerah penolakan H0?
Sekarang mari kita lihat untuk data yang kita miliki beserta tabel distribusi T-nya. Ini tabel distribusi T dalam bentuk lain, ada di atasnya. Ini adalah ketika kita menggunakan pengujian satu pihak atau one tail, kemudian yang bawah adalah dua pihak atau two tail. Kita lihat bahwa nilai P-nya atau alpha-nya itu adalah kalau yang atas 0,05 berarti kalau untuk dua pihak berarti 0,1, sederhananya seperti itu. Nah, jadi teman-teman tinggal tunjukkan saja. Jadi untuk membaca tabel ini teman-teman pastikan P yang diambil berapa, kemudian apakah pengujian satu pihak atau dua pihak. Kalau tadi teman-teman memiliki N sama dengan 38, katakanlah kita ambil alpha sama dengan 5%, maka untuk pengujian dua pihak berarti akan kita cari T setengah alpha dengan derajat bebasnya N-2. Ingat sekarang, kalau di pengujian koefisien korelasi, maka derajat bebasnya bukan N-1 tapi N-2. Dengan demikian berarti kita akan peroleh T setengah dari 0,05 dengan derajat bebas 38 dikurangi 2 sama 0,025 derajat bebas 36. Dan kita perhatikan, karena kita melakukan pengujian dua pihak, berarti kita ada di two tail ini, dan ini kita yang kita dapatkan alpha-nya adalah 0,05 yang kita pakai. Kemudian ternyata tabel menyediakan derajat bebasnya dari 30 langsung ke 60. Tapi dengan demikian dapat kita perkirakan bahwa angka T tabel untuk derajat bebas 36 dengan alpha-nya 5% itu akan berada di antara 2,042 sampai dengan 2. Karena nilai T tabel untuk derajat bebas 36 dengan alpha 0,05 pada pengujian dua pihak tidak terdapat di sini. Jadi pertanyaannya adalah berapa nilai T ini? Oke, mari kita lihat atau kita cari dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, jadi di tabel tadi dengan alpha 0,05 kemudian pengujian dua pihak untuk derajat bebas 30 diperoleh nilai T tabelnya adalah 2,0423. Sedangkan untuk derajat bebas 60 dengan alpha 0,05 nilai T tabelnya adalah 2,0003. Tadi di tabel dibulatkan menjadi 2,0. Nah, sekarang mari kita cari untuk nilai T tabel dengan derajat bebas 36 dan alpha-nya 5%. Berarti ini sama dengan T untuk menunjukkan distribusi T, kemudian inverse, kemudian kita menggunakan pengujian dua pihak, maka adalah kita tulis 2T atau two tail atau dua pihak, kemudian kita cari alpha-nya tadi adalah 0,05, derajat bebasnya adalah 36, maka nilainya adalah 2,0281. Kalau kita lanjutkan berarti nilainya adalah 2,0281, itu batasannya. Jadi dengan demikian teman-teman akan dapat menyimpulkan apabila T hasil perhitungan kita nanti jatuh lebih besar dari plus 2,0281 atau lebih kecil dari minus 2,0281, maka berarti T hasil perhitungan kita itu jatuh di daerah penolakan. Maka dengan demikian kita akan menolak H0. Dengan melihat nilai R ini adalah positif, besar kemungkinan atau dapat diduga dengan kuat bahwa nanti akan jatuh di daerah positif. Nah,
Kalau teman-teman lanjutkan, kita hitung statistik uji untuk pengujian koefisien korelasi Pearson ini dengan rumus T sama dengan R kali akar N-2 dibagi akar 1 min R kuadrat dengan R sama dengan 0,8072 dan N sama dengan 38, maka kita akan peroleh T sama dengan 0,8072 kali akar 38 min 2 dibagi akar 1 min 0,8072 kuadrat sama dengan 0,8072 kali akar 36 dibagi akar dari 1 min 0,651572 dan seterusnya. Berarti ini sama dengan 0,8072 kali 6. Ini 6 ini adalah akar dari 36 dibagi akar 0,348428 dan seterusnya. Ini adalah 1 min 0,651572. Kemudian sama dengan 4,8432 setelah 0,8072 dikalikan 6 dan setelah akar dari 0,348428 kita cari, maka hasilnya adalah 0,590278 dan seterusnya. Di selanjutnya kita peroleh, kalau kita bagi 4,8432 dengan 0,590278 ini hasilnya adalah 8,204947 dan seterusnya. Atau kalau kita sederhanakan menjadi T adalah 8,2049 dengan menggunakan 4 desimal atau 4 angka di belakang koma. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa nilai T sama dengan 8,2049 ini jatuh di daerah penolakan ini. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa karena statistik uji T hitung berada di daerah penolakan H0, maka dengan demikian berarti rho atau koefisien korelasi di populasi atau parameternya tidak sama dengan 0. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel yang diteliti yang tadi kita simbolkan dengan X dan Y. Teman-teman, dengan hasil ini maka kita dapat mengambil kesimpulan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan data empiris yang kita miliki, dan kita bisa berkeyakinan bahwa korelasi ataupun hubungan yang terjadi antara kedua variabel yang kita teliti ini ternyata didukung oleh data yang kita miliki. Dan kita dapat mengambil kesimpulan yang secara statistis dapat dipertanggungjawabkan atau kita merasa lebih yakin dengan hasil tersebut. Kalau kita perhatikan dengan nilai T sebesar 8,2049 jauh sekali dengan T tabelnya, maka ini dapat kita duga bahwa pengujian ini sangat signifikan. Sehingga dengan demikian kalau kita kemarin menduga-duga bagaimana klasifikasi dari koefisien korelasi yang diperoleh atau tingkat keeratan hubungan yang dimiliki oleh kedua variabel yang sebesar 0,8072, maka sekarang kita bisa membuat kesimpulan dengan keyakinan yang lebih tinggi. Oke, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan cara itu ilmu yang kita gali ini dapat menjadi suatu ilmu yang barokah kepada kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.